Selamat datang di episode kedua dalam seri pelatihan online bagi pelatih, tata kelola ruang praktek atau 5R bagi sekolah menengah kejuruan. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana 5R diterapkan di sekolah menengah kejuruan, terutama pada bengkel-bengkel atau workshop atau laboratorium. Kita ingat, di episode pertama kemarin, kita telah belajar mengenai bagaimana pentingnya SMK mengadopsi budaya-budaya industri. Dan 5R adalah salah satu budaya industri yang dapat diterapkan sejak di SMK. Untuk itu, mari kita ikuti langkah-langkah sebelum memulai pelaksanaan 5R di SMK. Nah, satu pertanyaan bagi Anda sekalian adalah, mengapa budaya 5R yang harus diterapkan di SMK? Bukankah industri memiliki banyak budaya-budaya yang lain, banyak standar-standar yang lain? Kita memilih 5R karena yang pertama 5R sangat mudah dipahami oleh siapa saja. 5R itu sangat dasar. Dia hanya melalui proses meringkas, ya, merapikan, membersihkan, kemudian membuat semuanya menjadi standar, dan yang terakhir adalah kita menumbuhkan budaya 5R di SMK. Jadi tidak perlu ilmu yang aneh-aneh, tidak perlu ilmu yang macam-macam, itu yang sudah tiap hari kita laksanakan. Ya. Kemudian 5R ini juga sangat sederhana, karena ini hanya berdasarkan logika dan sifat alamiah manusia. Contoh, dalam 5R, kita mulai dari yang terkecil, kemudian melangkah lebih lanjut sampai akhirnya seluruh sekolah dapat melaksanakan 5R. Kita mulai di satu bagian dulu, kemudian bagian tersebut menularkan ya, ilmu 5R ke seluruh penjuru sekolah. Kemudian 5R ini dapat dilaksanakan oleh beragam organisasi, termasuk sekolah, apapun bentuk dan ukurannya. Jadi kita tidak perlu takut bahwa 5R ini akan menghambat, 5R ini sulit, 5R ini membutuhkan biaya. Tidak, karena 5R hanya membutuhkan komitmen bersama. Itu adalah kunci kesuksesan 5R. Selain keuntungan yang sudah saya sebutkan tadi, 5R, kita ingat di episode pertama adalah kita berusaha mengurangi gegar budaya. Ya, karena perbedaan budaya antara SMK dengan industri, maka ketika siswa melaksanakan prakerin atau ketika siswa diterima oleh industri, mereka akan kesulitan beradaptasi. Tetapi dengan kita mengadopsi sistem 5R sejak dari SMK, maka siswa tidak akan kaget. Ketika sudah masuk ke industri, ternyata isinya sama dengan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Nah, kemudian ketika SMK kita lulusannya begitu mudah diserap oleh industri, begitu tercipta streamline antara SMK yang kita kelola dengan industri, maka tentu hal ini akan menambah kepercayaan industri dan masyarakat terhadap SMK yang kita kelola. Baik, pelaksanaan 5R selalu mengikuti siklus manajemen, ya, yaitu kita mulai dari plan atau perencanaan, kita masuk ke do, yaitu adalah pelaksanaan. Kemudian setelah kita laksanakan, kita monitor, kita periksa, kita evaluasi bagaimana pelaksanaannya. Itu ada di tahap cek, ya. Kemudian terakhir tahap action atau tahap act, itu kita mengembangkan siklus tersebut menjadi satu budaya. Kita membandingkan hasil-hasil aktual dengan rencana yang telah kita perbuat pada saat kita lakukan plan yang pertama kali atau kita lakukan perencanaan yang pertama kalinya, ya. Kemudian siklus ini selalu berulang, kita tinjau, kita perbaiki, kita tinjau, kita perbaiki. Detail mengenai siklus ini akan kita bicarakan kemudian. Kata kuncinya sini adalah plan, do, check, dan act. Jangan sampai PDCA berubah menjadi plan, do, cancel again, ya. Jadi hanya direncanakan,
dilaksanakan, kemudian ditunda, dan selanjutnya kita lupakan. Itu yang sering terjadi. Oleh karena kita harus bisa mengawal siklus PDCA ini mulai dari awal sampai akhir untuk menjaga keteraturan dan keberlangsungan 5R di SMK yang kita kelola. Di tahap pertama, di perencanaan atau pada fase plan, yang harus dilakukan pertama kali adalah membentuk tim 5R. Ya. Tim 5R ini ditunjuk oleh kepala sekolah dan dipimpin oleh pimpinan tertinggi di sekolah. Jangan lupa, 5R ini harus dibuat resmi berdasarkan surat penunjukan, berarti harus ada SK. Ya, kemudian kita memberikan pelatihan mengenai apa itu 5R kepada seluruh anggota tim 5R tanpa ada kecualinya. Setelah mereka mendapatkan pelatihan, ya, pertama tadi kita bentuk dulu berdasarkan SK, kemudian kita beri pelatihan, ya, dan ketiga kita tentukan dulu di seluruh sekolah pilih satu saja laboratorium atau workshop atau bengkel yang paling sederhana. Ingat bahwa prinsip lean management atau lean manufacturing kita selalu mulai dari hal yang paling sederhana menuju ke hal yang paling sulit. Ya. Jadi nanti ketika kita melaksanakan planning atau perencanaan untuk 5R di SMK kita, maka tentukan dulu tempat mana yang akan kita lakukan 5R, yang kita jadikan sasaran 5R. Ya, ingat, pilih yang sederhana, pilih bengkel yang paling mudah, pilih sarana yang paling gampang. Ya. Kemudian dari sana, setelah lancar, baru kita akan bergerak menuju ke sasaran-sasaran yang lebih sulit. Nah, ini adalah tentukan zona 5R. Ya. Kemudian kita tentukan tujuan, sasaran, dan waktu. Apa maksudnya tentukan tujuan? Ya. Apa sih yang akan kita capai dalam 5R ini? Ya. Oke, tujuannya adalah untuk mengefisiensikan peralatan. Tujuan kita adalah untuk memudahkan pergerakan di dalam laboratorium. Itu adalah tujuan. Kemudian sasarannya, mana-mana saja yang kita akan lakukan 5R. Ya, mesin-mesin apa saja yang akan kita bersihkan. Ya. Daerah mana yang akan kita rapikan. Gudang mana yang akan kita bersihkan. Kemudian kita tentukan juga waktunya. Kapan kita akan mulai pembersihannya? Kapan kita akan melakukan rapat pertama kali atau kick-off meeting? Nah, dari situ baru kita bergerak. Ya, kapan kita akan lakukan pembersihan, kapan kita lakukan pembuangan, terus selanjutnya sampai tahap 5R selesai dilaksanakan. Kemudian, di tahap perencanaan ini ada satu hal yang menurut saya sangat penting, yaitu adalah Gemba. Ya, Gemba ini adalah istilahnya adalah belusukan. Ya. Bagaimana pimpinan sekolah meninjau secara langsung lokasi-lokasi yang akan dijadikan sebagai sasaran 5R. Sehingga pimpinan sekolah beserta tim manajemen sekolah tahu kendala apa saja yang mungkin terjadi di lokasi tersebut saat dilakukan 5R. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendengarkan laporan dari staff, tetapi juga manajemen puncak atau top manajemen tahu secara langsung kendala apa yang dihadapi di lapangan. Nah, yang paling penting lagi adalah rencana dan biaya 5R. Memang 5R ini seharusnya tanpa biaya. Kenapa? Karena sifatnya adalah voluntary, ya. Sifatnya adalah volunteer, yaitu kita berbuat sesuatu untuk sekolah tanpa mengharapkan imbalan, ya, secara sukarela. Tetapi ya, pada kenyataannya, pada saat 5R tentu dibutuhkan biaya-biaya yang mungkin tidak banyak. Sebagai contoh misalnya, ketika kita melaksanakan 5R, barangkali kita perlu menyediakan sekedar makanan ringan atau minuman bagi mereka yang bekerja membersihkan ruang-ruang yang jadi sasaran 5R. Ya. Kemudian mungkin kita perlu membuang barang-barang tersebut keluar lokasi, sehingga kita membutuhkan menyewa truk, menyewa pick up untuk mengangkut barang-barang tersebut keluar lokasi. Nah, itu adalah biaya-biaya yang mungkin akan dapat
menjadi kendala kalau tidak dibicarakan sejak awal. Oke, setelah kita lakukan perencanaan yang detail, kita lakukan budgeting, ya, saatnya kita lakukan pelaksanaan. Ya. Apa saja pelaksanaannya? Nah, kita sudah ada di tahap do. Ya. Berdasarkan perencanaan yang telah kita buat, maka kita akan mulai melakukan ringkas, kita akan mulai melakukan rapi, kita akan mulai melakukan resik, ya. Kita mulai melakukan rawat dan kita akan melaksanakan rajin. Inilah tahap pelaksanaan yang sebenarnya. Nah, tahap-tahap ini akan kita bahas baik melalui media video seperti ini maupun pembahasan secara daring yang akan kita lakukan sepanjang pelatihan berlangsung. Ya, kami harap Anda mengikuti dan memerhatikan apa-apa saja yang perlu dibahas nantinya pada saat pelaksanaan daring mengenai 5R ini. Oke, setelah kita selesai melaksanakan 5R mulai dari tahap ringkas sampai tahap rajin, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah senantiasa memonitor. Ya, kita monitor langkah 5R sudah sampai di tahap apa? Apakah ada kendala? Kemudian progres ya, sudah sampai di mana? Itu harus kita monitor secara rutin. Nah, oleh karena itu, sarana untuk memonitor adalah kita lakukan inspeksi dan internal audit. Nah, disinilah kita monitor sehingga apabila terjadi satu hal yang berada di luar rencana, kita dapat segera mengantisipasi. Nah, kemudian pada tahap evaluasi ini, bila kita sudah mulai mengajak beberapa jurusan sekaligus melaksanakan 5R, maka kita bandingkan apakah progres masing-masing jurusan ini bisa serentak atau mana jurusan-jurusan yang lambat dalam melaksanakan 5R, kita akan cari kendalanya di mana, kita akan cari masalahnya di mana. Ya, kita cari problem dan kita pecahkan mengapa ada jurusan yang begitu cepat melaksanakan 5R dan ada jurusan yang lambat dalam melaksanakan 5R. Berarti ada satu sistem yang tidak beres di sini, ya. Apa itu sistemnya? Nanti kita akan belajar lebih lanjut pada saat tahap evaluasi, ya. Nah, kemudian di tahap evaluasi ini kita juga memastikan bahwa semua prosedur 5R ada dan terpenuhi. Jadi setiap kali kita melakukan evaluasi di lapangan, yang pertama kali diperiksa adalah apakah prosedur-prosedur 5R sudah ditetapkan, ya. Apabila sudah ditetapkan, apakah mereka terpelihara, ya, dan apakah mereka juga dijalankan, itu yang paling penting. Ya, ketika kita lakukan evaluasi, maka kita akan fokus kepada sistem. Kita tidak mencari kesalahan-kesalahan individu, ya, kita akan bahas ya mengenai evaluasi ini dalam episode tersendiri khusus tentang audit. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita dapat lanjut. Nah, di sini kita menindaklanjuti hasil-hasil evaluasi. Ya. Kita melaksanakan rapat tinjauan manajemen atau manajemen review meeting. Disinilah kita membicarakan kendala-kendala yang ada selama proses 5R berlangsung. Ya. Kemudian, pada tahap tindak lanjut ini, tim 5R yang telah dibentuk harus bisa mengembangkan 5R menjadi budaya. Secara perlahan-lahan, kita arahkan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan yang ada di SMK, ya tidak hanya sekedar guru-guru atau staf atau kepala sekolah, tetapi 5R juga harus dipahami oleh siswa-siswa, karena merekalah yang nantinya menjadi produk dari SMK ini. Mereka yang harus belajar lebih banyak soal 5R, supaya ketika mereka lulus, mereka dapat menerapkan 5R di perusahaan-perusahaan yang menyerap mereka. Jadi nggak ada lagi perusahaan-perusahaan perlu mentraining mereka soal 5R. Ya, ini adalah salah satu keuntungan
bagi mereka apabila SMK yang Bapak Ibu kelola melaksanakan 5R. Nah, kemudian yang penting lagi di tahap tindak lanjut ini adalah ketika pada tahap awal tadi, ketika pada tahap planning, kita sudah mempunyai rencana. Ya, kita sudah punya perencanaan A, B, C, D, E. Nah, sekarang di tahap ini kita bandingkan. Ya, melalui hasil yang didapat dari proses evaluasi, melalui hasil yang didapat dari proses audit, kita periksa bagaimana aktualnya terhadap rencana kita. Apakah sama dengan rencana? Berarti bagus. Apakah melebihi dari rencana? Nah, ini istimewa, ya. Tetapi bagaimana, apa ada yang kurang dari rencana? Apabila ada yang kurang, ini mengapa, ya. Nah, kemudian kita tinjau ulang lagi proses PDCA 5R-nya, ya. Apakah perencanaan sudah cukup? Apakah perencanaan sudah memasukkan seluruh bagian? Apakah perencanaan yang tahun kemarin dilaksanakan sudah memasukkan unsur-unsur budgeting yang pas, ya, tidak berlebih dan tidak kurang. Nah, itu ada di tahap act atau action. Ya, ini yang harus kita perhatikan bersama. Ya, menuju kesempurnaan, ingat kemarin ya, prinsip dari Lean Management adalah menuju kesempurnaan, dan meninjau ulang proses PDCA itu adalah salah satu langkah atau salah satu komponen dalam kita berupaya menuju ke arah yang lebih sempurna. Nah, apabila siklus PDCA ini sudah kita laksanakan, kita tinjau ulang, ya, kemudian kita pertahankan mana yang sudah berjalan dengan baik, kita tingkatkan mana yang belum berjalan dengan baik, dan kita buang mana saja proses-proses yang kita anggap gagal. Setelah kita tahu apa itu siklus PDCA, jangan lupa ya, plan, do, check, action. Ya, bukan plan, do, and cancel again. Oke, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Nah, kita ada istilah kick-off meeting. Ya. Apakah kick-off meeting tersebut? Kick-off meeting sebenarnya adalah sebuah forum, ya, yang mengumpulkan seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan yang ada di SMK, yang pertama kali dilakukan sebelum 5R dilaksanakan. Jadi ketika kita sudah sampai kepada tahap perencanaan, maka rencana 5R ini harus disebarluaskan ke seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Bikin rapat, kita umumkan bahwa sekolah ini, sekolah kami, sekolah kita semua akan melaksanakan 5R. Pastikan siswa dan orang tua tahu. Ya. Mengapa? Karena kadang-kadang 5R kita juga membutuhkan bantuan siswa, kita membutuhkan bantuan orang tua. Ya, siapa tahu ternyata orang tua siswa ada yang memiliki kendaraan bak terbuka yang dapat mengangkut barang-barang yang harus dibuang secara gratis, secara sukarela. Berarti kita kurangkan lagi budgetnya. Ya. Kita nggak perlu keluarin uang untuk pengangkutan. Siapa tahu ternyata ada barang-barang yang berhasil dikumpulkan itu memiliki nilai ekonomi, masih bisa dijual, ya, dengan kata lain seperti itu. Dan ada orang tua murid yang barangkali bersedia untuk membeli barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, ya, atau ada pihak lain yang dapat membantu dalam misalnya penyediaan alat-alat kebersihan, ya, menyediakan tenaga untuk melakukan servis. Nah, itu mungkin bisa disuplai oleh lingkungan terdekat dari sekolah tersebut sebelum kita atau kepala sekolah atau pimpinan mengambil sumber daya dari luar lingkungan sekolah. Jadi kita utamakan, karena semakin ya prinsip Lean kita ingat ya, ada transport di sini ya. Kalau kita bisa mengusahakan semuanya itu secara lokal, tentu akan lebih murah. Ya, demikian juga dengan Lean ya. Kalau 5R di sekolah ini kita bisa manfaatkan semua sumber daya yang ada di sekitar sekolah, tentu hasilnya akan lebih murah ya. Itu perlunya kita laksanakan kick-off meeting ya. Kemudian kita samakan persepsi ya bahwa 5R ini
bukan hal yang menyulitkan, justru 5R ini adalah hal yang dapat membantu kita semua untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ya, kemudian memberikan kesadaran, ya, aware, ya, bahwa lebih banyak keuntungan yang kita dapat dalam menerapkan 5R daripada kerugiannya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di kick-off meeting ini adalah kita melaksanakan pengumuman, ya, siapa saja tim 5R-nya, kemudian kita umumkan pula zona awal atau sasaran pertama yang akan dilaksanakan 5R itu ada di bagian mana dari sekolah tersebut, ya. Apakah di bengkel teknik, apakah di laboratorium, ya, apakah ada di mungkin tempat lain yang merupakan tempat yang penting dalam proses belajar mengajar. Ya, ingat bahwa prinsip 5R, prinsip Lean, ya, kita terapkan adalah kita dahulukan tempat-tempat yang memiliki value stream. Kemarin kita sudah bicarakan juga, apa itu value stream? Yaitu adalah proses-proses yang mendatangkan keuntungan bagi proses produksi. Nah, demikian juga di sekolah. Yang kita jadikan sasaran 5R adalah tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang mendukung secara langsung kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu. Kegiatan-kegiatan yang bukan termasuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara langsung bisa dinomorduakan. Ya. Itu yang adalah prinsip yang paling penting gitu. Jadi 5R nanti yang menjadi PR Ibu Bapak sekalian adalah menentukan lokasi mana yang paling tepat, yang paling sesuai, ya, yang memiliki impact atau memiliki pengaruh dalam kegiatan belajar mengajar. Dan jangan lupa kita pilih yang paling sederhana dulu, karena ini sifatnya masih belajar. Nah, apabila kita sudah lakukan kick-off meeting, ya, semua stakeholder mendukung, tentu pelaksanaan 5R akan menjadi semakin mudah di sekolah yang Ibu Bapak kelola. Nah, fungsi dari tim 5R sendiri, ya, selain untuk tadi memimpin kick-off meeting adalah pertama kali yaitu bertanggung jawab, ya, akan pelaksanaan 5R terutama untuk promosi dan edukasi. Oleh karena itu, tim 5R harus dipimpin oleh manajemen puncak, ya. Apabila manajemen puncak mungkin ada kesibukan lain, ya, mungkin kepala sekolah atau apa namanya yang paling tinggi tentu kepala sekolah, ya. Nah, itu ada kesibukan lain, bisa dialihkan kepemimpinannya kepada mungkin wakil-wakil kepala sekolah. Tetapi tetap kepala sekolah bertanggung jawab penuh akan proses 5R, ya. Walaupun secara kepemimpinan diwakilkan kepada wakil-wakil kepala sekolah, tapi tetap saja kepala sekolah harus memegang kendali secara penuh. Artinya harus ada komunikasi antara kepala sekolah dan pihak yang menjadi wakilnya. Sehingga kepala sekolah harus tahu detail-detail mengenai 5R walaupun dia tidak langsung memimpin tim 5R. Ya. Kemudian tim 5R ini, ya, dia memastikan bahwa semua tahapan 5R sudah dilaksanakan dan sudah terpelihara dengan baik. Nah, sehingga kegiatan 5R ini berlangsung secara kontinu, ya. Secara kontinu, secara berkesinambungan. Itu adalah fungsi pokok dari tim 5R. Nah, siapa isinya? Itu tadi, kepala sekolah dibantu dengan wakil-wakil kepala sekolah, dan jangan lupa perwakilan dari masing-masing departemen atau jurusan yang jurusannya menjadi sasaran 5R. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua ketika kita menyusun tim 5R. Nah, tim 5R ini juga punya tugas yang sangat berat, yaitu adalah memimpin dengan memberi contoh bagaimana mungkin, ya, siswa atau guru mau melakukan 5R kalau misalnya pada saat kegiatan resik atau kita bersih-bersih gitu, ya,
tim 5R hanya nonton. Nah, dia tidak mau ikut turun tangan misalnya, atau hanya bisa memerintah. Ya, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, gitu. Nah, itu juga bukan contoh yang baik. Ya. Contoh yang baik adalah tim 5R sama-sama turun ke lapangan, sama-sama memecahkan masalah. Ya. Ada pepatah berat sama dijinjing, ringan sama dipikul, gitu. Nah, itu harus ditanggung bersama oleh tim 5R. Jadi tim 5R bukan berfungsi sebagai manajer yang main tunjuk, ya, main perintah, ya, ntar ngomel lagi kalau ada kesalahan. Nah, bukan seperti itu. Karena tim 5R itu sesuai dengan slogan dari Departemen Pendidikan, ya, Tutwuri Handayani, gitu ya. Di belakang mereka mendorong, itu yang paling penting. Nah, kemudian tim 5R setelah tadi juga harus memastikan bahwa perbaikan dilakukan secara berkesinambungan. Harus ada peningkatan dari tahun ke tahun. Ya, tahun ini mungkin yang dijadikan sasaran 5R adalah satu jurusan. Ya, tahun depan tambah lagi satu jurusan. Tahun berikutnya lagi tambah lagi satu jurusan. Dengan mempertahankan jurusan-jurusan yang sudah melaksanakan 5R dengan baik. Ya, kemudian juga adalah memastikan keterlibatan semua orang. Sekali lagi, 5R tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah tersebut. Hal yang lain lagi yang harus dilaksanakan adalah Gemba. Apa ini? Tadi sudah sedikit kita bahas bahwa Gemba ini adalah belusukan, ya, adalah inspeksi awal untuk mencari permasalahan-permasalahan pada zona 5R. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan? Nah, Gemba ini akan ada penjelasannya di episode berikut. Ya, Bapak Ibu dapat saksikan di channel yang sama, di program yang sama. Ada hal yang mendetail mengenai Gemba ini. Tetapi yang jelas, secara garis besar, Gemba adalah kesempatan untuk mengetahui adanya masalah di zona 5R. Apapun itu, ya. Kemudian kesempatan untuk mengambil foto atau dokumentasi area 5R sebelum program dilaksanakan. Ya. Kenapa ini penting? Karena memasang foto sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan bisa menjadi peningkatan motivasi. Ya, ketika tadinya nggak rapi, sekarang rapi. Ya, kita lihat progresnya sejauh apa. Ya. Kemudian di Gemba ini pula kita perhatikan tata letak, ya, kondisi mesin, peralatan, dan kondisi ruangan secara umum. Ya. Fungsi-fungsi ruangan, misalkan di SMK yang mengajarkan tata boga, ya, di ruangan kitchen, di ruangan dapur. Jangan sampai ada peralatan-peralatan yang tidak mendukung pelajaran masak-memasak misalnya, ada berada di ruangan itu. Ya, ternyata ruangan itu bercampur dengan linen. Bayangkan, ruang kitchen bercampur dengan linen untuk housekeeping. Ini jelas-jelas tidak mungkin, ya, karena dapur itu bahaya kebakarannya tinggi dan linen itu adalah barang yang mudah terbakar. Seperti itu misalnya, ya. Di Gemba wawancara singkat dengan pengguna ruangan, dengan murid-murid, dengan para siswa, bagaimana perasaan mereka saat menggunakan ruangan tersebut. Ya, apa harapan mereka terhadap 5R itu juga harus diperhatikan. Ya, kemudian buat catatan mengenai apa saja yang diamati pada saat Gemba berlangsung, tetapi jangan sekali-sekali mencari solusi saat itu juga. Ya. Gunakan waktu seperti manajemen review atau tinjauan manajemen untuk mencari solusi-solusi yang ditemukan pada saat Gemba. Berarti sesudah ini, langkah pertama yang harus dilakukan oleh tiap-tiap SMK adalah, ya, dari hasil Gemba, kita membuat jadwal pelaksanaan 5R, kita sepakati siapa saja yang bertanggung jawab terhadap masing-masing kegiatan 5R. Ya, jadi ketika kepala sekolah sebagai pimpinan puncak mengetuai tim 5R, maka kita delegasikan pada saat proses ringkas, siapa nih yang tanggung jawab? Pada saat proses rapi, siapa yang tanggung jawab? Pada saat proses resik, siapa yang tanggung jawab? Untuk melakukan proses rawat, siapa yang bertanggung jawab, ya?
kemudian bertahap rajin, kita sustain, kita pertahankan. Siapa yang harus melaksanakan hal itu? Jadi kita bagi-bagi tugas, oleh karena itu perlu adanya sekali lagi keterlibatan semua orang yang ada di SMK. Ya. Nah, setelah kita punya jadwal dan rencana, maka kita siapkan logistik untuk pelaksanaan 5R ya. Bagaimana dengan budget? Kemudian, apakah kita masih memiliki ruang-ruang penyimpanan untuk barang-barang yang tidak mungkin dimusnahkan atau tidak mungkin dibuang? Mau nggak mau harus disimpan. Sudah siapkah kita dengan itu semua? Ya. Kemudian ketika kita membuat jadwal 5R, apakah jadwal tersebut realistis dan bisa dipenuhi oleh tim sekolah? Jangan sampai yang dilaksanakan 5R adalah gudang, ya. Sementara gudang tersebut sudah sangat berantakan, sudah berisi barang macam-macam yang sulit untuk diuraikan, kemudian tidak ada tempat lain untuk menyimpan sehingga sangat kompleks masalahnya. Dan jadwal nanti yang kita lakukan ya untuk penilaian tim 5R di sekolah ibu bapak itu mungkin hanya sekitar 20 sampai dengan 25 hari. Ya, jadi pastikan dalam waktu 20 sampai 25 hari ini ada hasil yang bisa didapat di sekolah Anda semua. Itu adalah langkah pertama, ya. Tadi kita sudah bicarakan mulai dari siklus planning, ya, doing, checking, dan action atau actuating. Kita tahu bahwa tim 5R adalah kunci, oleh karena itu penunjukan tim 5R harus dilakukan secara musyawarah mufakat dan sebaik mungkin sehingga semua pihak merasa bertanggung jawab akan 5R di sekolah masing-masing. Demikian ulasan mengenai persiapan atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebelum kita melaksanakan 5R. Kita akan berjumpa kembali di episode-episode berikutnya dalam seri pelatihan bagi pelatih. Ya. Kemudian jangan lupa pada saat kita lakukan tatap muka secara online gitu, jadi secara virtual, semua pertanyaan bisa dibahas di sana. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Cesar Indrawan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan SMK bisa.